Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Yang kami hormati Ibu Hemadaita, MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah Biopsikologi kelas 1A1, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang tidur dan terjaga. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Lukman, ada Mawar, ada Nadia, dan saya sendiri, Catherine. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi tidur dan terjaga. Secara umum, tidur merupakan suatu keadaan di mana persepsi dan reaksi terhadap lingkungan individu mengalami penurunan atau bahkan hilang. Sedangkan, terjaga merupakan suatu keadaan di mana individu terbangun dari tidur atau fase siaga. Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya. Guyton and Hall, 1997. Fungsi tidur. Tidur merupakan salah satu kebutuhan untuk memperbaiki proses biologi secara rutin. Nah, selama tidur, gelombang rendah yang berada dalam tubuh itu melepaskan hormon pertumbuhan manusia untuk memperbaiki dan memperbarui sel epitel dan khususnya seperti sel otak. Tidur yang nyenyak juga bermanfaat dalam mempertahankan fungsi jantung, dikarenakan selama kita tidur, jantung berdetak 10-20 kali lebih lambat dalam setiap menit atau 60-120 kali lebih sedikit per jamnya. Kebutuhan tidur. Kebutuhan tidur manusia bergantung pada usia dan tingkat perkembangan. Tabel berikut ini merangkum kebutuhan tidur manusia berdasarkan usia. Contoh, semakin bertambahnya usia, kebutuhan tidur kita juga menurun. Dan yang membutuhkan 14-18 jam per hari, seiring bertambahnya usia hanya memerlukan 6 jam per hari saja. Kekurangan tidur juga bisa memberikan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti kekurangan energi, sulit konsentrasi, kurang mood, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu siaga, bangun atau terjaga. Berdasarkan penelitian, terdapat aktivitas neuron pada area formasi reticularis, di mana merupakan struktur yang meluas dari otak depan. Salah satu bagiannya yaitu fontomen encephalon terlibat dalam keadaan terjaga. Fontomen encephalon ini mempertahankan keadaan terjaga dan meningkatkan respon terhadap tugas-tugas baru yang menantang. Fontomen encephalon juga menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas simpatis serta impuls saraf otot untuk meningkatkan ketegangan otot. Slide selanjutnya adalah siklus tidur atau bangun. Aktivitas hipotalamus posterior terlibat dalam keadaan tidur, sedangkan aktivitas daerah otak yang lebih tinggi terlibat dalam keadaan bangun. Bila pusat tidur mati, akan terjadi rangsangan terhadap korteks cerebri dan sistem perifer untuk mengirim impuls ke nuklei retikular agar sistem kembali aktif, siaga atau bangun. Slide selanjutnya adalah pola tidur. Pola tidur terbagi menjadi dua, antara lain 1. Pola tidur biasa, disebut juga non-rapid eye movement, hanya berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Pada fase umumnya, orang masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya, sehingga dengan demikian masih bisa terbangun dari tidurnya. Pada keadaan ini, sebagian besar organ tubuh menjadi kurang aktif, kecepatan denyut jantung berkurang, dan otot mulai berelaksasi. Yang kedua adalah pola tidur paradoksal, disebut juga rapid eye movement. Fase ini berlangsung selama sekitar 20 menit. Pada fase ini bisa timbul mimpi, mengigau atau bahkan mendengkur. Pada fase ini akan terjadi gerakan-gerakan mata secara cepat, denyut jantung dan pernapasan naik turun, serta otot akan mengalami relaksasi total. Proses relaksasi total inilah yang sangat berguna bagi pemulihan tenaga dan penghilangan semua rasa lelah. Dalam tidur malam yang berlangsung selama 6-8 jam,
Kedua, pola tidur terjadi secara bergantian sebanyak 4-6 siklus. Nah, tidur itu menyebabkan timbulnya dua macam efek fisiologik utama. Antara lain, satu, efek pada sistem sarafnya sendiri. Yang kedua, efek pada sistem fungsional tubuh lainnya. Nah, efek pada sistem fungsional tubuh lainnya ini ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas parasimpatis yang menyebabkan penurunan tekanan darah arteri, frekuensi nadi, dilatasinya pembuluh darah kulit, otot-otot yang berelaksasi, dan kecepatan metabolisme basal 10-30%. Nah, gangguan tidur itu apa sih? Gangguan tidur atau sleep disorder adalah kondisi yang mengubah cara tidur seseorang dan bisa mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup seseorang. Berikut adalah beberapa jenis gangguan tidur dan terjaga. 1. Insomnia. Sebenarnya ada 3 macam insomnia. Yang pertama, initial insomnia. Adalah ketidakmampuan untuk tidur itu tidak ada, atau bisa dibilang kita tidak bisa memulai tidur. Yang kedua, intermittent insomnia. Merupakan ketidakmampuan untuk tetap mempertahankan tidur sebab terbangun, di mana kita terus terbangun pada malam hari dan tidak bisa kembali tidur. Dan yang ketiga itu terminal insomnia, adalah bangun lebih awal tapi tidak pernah tertidur kembali, sama seperti intermittent insomnia tapi berbeda. Yang kedua, hypersomnia. Hypersomnia ini suatu kondisi di mana jam tidur kita berlebihan pada malam hari. Biasanya lebih dari 9 jam, tergantung kebutuhan tidur masing-masing. Nah, biasanya ini disebabkan oleh depresi, kerusakan saraf tepi, beberapa penyakit ginjal, liver, dan metabolisme. Yang ketiga, narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan dengan gejala rasa kantuk yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol dalam keseharian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang mengatur antara tidur dan bangun. 4. Apnea. Merupakan gangguan yang membuat pernapasan berhenti sementara saat tidur dan akhirnya membuat seseorang terjaga atau bangun. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kritik saran bisa disampaikan di luar forum presentasi, agar kita bisa mengevaluasi dari hasil presentasi kami. Terima kasih.